menyaksikan Economic Update bersama saya Anneke Wijaya. Dan untuk mengetahui seperti apa capaian Kementerian Ketenagakerjaan selama semester 1 2023, langsung saja kita tanyakan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi yang sudah terhubung bersama kami via Zoom. Pak Anwar, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik sekali. Gimana Mbak kabarnya? Tentu baik Pak Anwar. Mungkin boleh langsung dijabarkan Pak Anwar seperti apa pencapaian dari Kementerian Ketenagakerjaan di semester 1 2023 ini? Jadi kalau kita lihat ya, pertama kalau terkait dengan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana usaha kita bisa menekan tingkat pengangguran. Jadi angka pengangguran terbuka kalau kita lihat dari triwulan pertama ini kan mengalami penurunan ya dari tingkat pengangguran 5,7 ya menjadi 5,3% ya. Jadi ini adalah suatu angka yang menurut saya menunjukkan sesuatu tren yang cukup baik. Nah, memang kita lihat sebagaimana dampak yang kemarin dampak COVID ya, pandemik ini kan sangat memukul tingkat perekonomian kita, termasuk juga yang sangat terdampak adalah sektor ketenagakerjaan. Kita lihat pada saat pandemik itu pada Februari 2021, pengangguran kita ini kan 6,26% ya. Kemudian tahun ini pada Februari 2023 ini menjadi 5,45%. Ya, ini salah satu kami yang bisa kita lihat sebagai buah pencapaian dari langkah-langkah kerja yang kita lakukan secara bersama untuk kita bisa menyediakan terutama lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja kita. Baik, di luar dari lapangan kerja, lalu seperti apa untuk pelatihan, lalu untuk penempatan, atau mungkin untuk magang di luar negeri? Ya, kalau terkait dengan pelatihan ya, terkait dengan pelatihan kami melihat memang ada semacam jumlah yang kita semakin meningkat ya, terutama pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keahlian, keterampilan kepada para angkatan kerja kita ini. Kalau kita lihat ya dari sisi pelatihan yang saat ini yang sudah kita lakukan sampai pada semester pertama ini sudah 52.636. Ya memang ini kita masih terus berjalan karena kita harapkan sampai akhir tahun ini 154.233. Termasuk di dalamnya adalah dalam program pelatihan ini adalah untuk pemagangan. Nah, kita juga dorong adanya penempatan dalam negeri, ini juga menjadi bagian prioritas kita untuk kita terus tingkatkan target kita penempatan di luar negeri ini kita mencapai 200.000 orang. Demand-nya sangat tinggi sebetulnya Mbak, namun demikian ada keterbatasan terutama yang menyangkut masalah bahasa ya. Nah ini yang kita ingin lakukan penguatan. Jadi para tenaga kerja kita ini memiliki keterampilan bahasa dan juga keterampilan teknis sehingga mereka bisa mengisi permintaan dari pasar kerja luar negeri. Demikian mungkin secara umum ya pencapaian kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga semester pertama pada tahun 2023. Gitu. Baik, Pak Anwar, soal magang di luar negeri ini menarik. Bapak sampaikan ini yang menjadi kendala adalah bahasa, begitu. Artinya sebenarnya kendalanya dari dalam negeri ya, Pak, dari SDM kita sendiri, begitu. Apakah ada kendala lain juga mungkin dari si penerima kerja? Kalau dari sisi penerima kerja, Mbak, ini sebetulnya tidak terlalu ada kendala ya, karena memang dari berbagai komunikasi yang kita lakukan antara pihak kementerian dengan kementerian-kementerian ketenagakerjaan di negara-negara penempatan, ini mereka memiliki semacam persepsi yang sangat baik, terutama kepada calon-calon atau tenaga kerja dari Indonesia.
Mereka biasanya adalah pekerja yang sangat ulet dan mereka adalah rajin, kemudian juga cukup patuh terhadap norma-norma dan juga ketenaga kerjaan yang ada di sana, termasuk mereka mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan, sehingga permintaannya cukup tinggi. Namun demikian, tadi saya katakan, kebetulan adalah negara-negara yang penempatannya demand-nya cukup tinggi, adalah negara-negara yang memang mereka mensyaratkan bahasa bukan bahasa Inggris ya. Misalnya adalah bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Taiwan. Nah, inilah yang menjadi prioritas kita. Selain adalah kompetensi teknis, mereka kita dorong kepada kompetensi yang sifatnya adalah bahasa gitu. Baik, dan terkait dengan permasalahan bahasa ini, apakah ini bisa disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau harus lintas kementerian, seperti Kementerian Pendidikan? Ya, kita setuju ya. Nggak mungkin semuanya itu akan kita lakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Kita berkomunikasi dengan kementerian-kementerian lain, terutama adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Contohnya adalah misalnya adalah program terkait dengan penguatan bahasa Jepang. Saya rasa kita sudah melakukan komunikasi dengan berbagai kampus yang menyediakan program bahasa Jepang untuk mereka kita minta alumninya dan juga tentunya tenaga-tenaga pengajar, mereka akan menjadi tenaga pengajar yang mengajarkan bahasa Jepang tersebut kepada calon pekerja migran Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, mereka itu mintanya itu sebetulnya di awalnya itu adalah N5 ya, misalnya N5 atau N4 lah. Dan ternyata ini sebetulnya kalau seandainya kita bisa lakukan langkah ini dengan membangun sinergi yang baik, ini akan bisa kita tutupi terkait dengan ketercukupan tersebut. Dan kita memiliki program, Kemnaker ini sebetulnya kita mendorong 5 tahun ke depan, kita itu sudah bisa mengirimkan sekitar 100.000 tenaga kerja atau pekerja migran kita ke Jepang. Karena memang demand-nya saat ini adalah sangat tinggi. Baik, sempat viral juga Pak di media sosial terkait dengan magang di luar negeri ini yang ternyata penerima kerjanya justru tidak sesuai dengan kontrak begitu. Bahkan sang pekerja disuruh bekerja mati-matian, tidak sesuai dengan yang awalnya dijanjikan. Seperti apa tanggapan Kementerian Ketenagakerjaan? Jadi gini, kalau terkait dengan fakta itu, itulah yang kita ingin lakukan pembenahan ya. Ya mungkin ada hal tersebut sebelum kita berangkatkan tentunya ini adalah kita perjelas dulu. Termasuk masalah hak dan kewajiban mereka pada saat nanti berada di luar negeri. Terkait dengan jenis pekerjaannya apa, berapa gajinya, kemudian juga fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, yang akan didapatkan, ini adalah menjadi bagian yang harus jelas dulu. Makanya kami ketika katakanlah mendapatkan tadi informasi, misalnya ada permintaan terhadap pekerjaan atau job order, ini harus clear. Kira-kira dalam job order ini apa saja yang harus yang informasi yang ada. Kalau kurang, ya kami mengatakan kita tidak bisa untuk bisa mengeluarkan atau kita mengirimkan para pekerja migran kita ini. Dan ini Mbak Anaga ya, menurut saya hal yang juga perlu kita bersama-sama perangi adalah bagaimana istilahnya modus-modus pengiriman, terutama pengiriman tenaga kerja ini, yang akhirnya sebetulnya adalah merupakan bagian dari modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang saat ini sedang ramai. Kami untuk meminimalisir itu kita sangat jelas, terutama adalah negara-negara yang selama ini kita masih melakukan moratorium, kita tetap melakukan moratorium sampai betul-betul ada perbaikan yang signifikan dari negara tersebut, terutama adalah menyangkut terkait dengan perlindungan para pekerja migran kita. Baik Pak Anwar, kalau data dari Kementerian Ketenagakerjaan sejauh ini berapa banyak laporan kasus tersebut? Ya, kalau yang kami lapor secara detail, kami belum ada informasi yang sangat angka pastinya. Namun demikian kami juga melihat kalau laporan-laporan yang masuk ini langsung kita lakukan koordinasi, terutama adalah dengan BP2MI dan juga Kementerian Luar Negeri kalau ada terjadi terkait dengan tadi hal-hal yang menyangkut tindakan merugikan kepada para pekerja migran kita.
Baik, apakah Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan tombol lapor yang bisa menjadi hotline begitu untuk orang-orang yang mungkin ingin melaporkan kasus-kasus tersebut di luar negeri? Ya, ada. Jadi kita gini, di dalam apa namanya Kemnaker ini, kita kan juga memiliki semacam kanal ya, yang bisa dilakukan untuk melakukan semacam apa di situ pengaduan terkait dengan apa namanya persoalan-persoalan terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, persoalan ketenagakerjaan ini macam-macam kan, bisa di dalam dan di luar negeri. Dan itu apa namanya kita sudah ada di kalau call centernya itu adalah 1.500 360 ya. Ini menjadi call center yang selalu kita gunakan untuk apa namanya mendapatkan informasi kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Bahkan di kanal-kanal media sosial kita pun kita juga apa namanya bisa menjadi bagian untuk kita mendapatkan informasi terkait dengan aduan-aduan masyarakat tersebut. Nah, kanal informasi kita kan macam-macam ya Mbak ya. Ada yang di situ ada Instagram, kemudian Facebook, dan juga di Twitter. Ini yang memang apa namanya kita jadikan sebagai alat untuk apa namanya aduan bagi masyarakat terkait dengan pelayanan ketenagakerjaan.